Assalamualaikum, halo teman-teman Quranholic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. The Great Wisdom of Luqman. Hari ini akan belajar bersama Ustaz Zul. Untuk itu kepada Ustaz Zul, falyatafaddal alaihi mashkuro. Baik, jazakallah khair. Kang Diki, izin bisa share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim bihikmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Rifki, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat Quranholic yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Alhamdulillah. Sambil kita sesuaikan, suaranya sudah terdengar dengan cukup baik kan? Alhamdulillah. Saya lihat di kolom chat, Nika Admin Zahra, karena maraknya kasus-kasus kriminal. Jadi ilmu parenting penting banget. Yuk, Alhamdulillah. Kak Zalia Abu Bakar. Berarti sama ya, sama di chat AZ, ZA. Ada Kak Zulnedi di Padang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kang Rifki. Bunda Nisma di Pasuruan. Alhamdulillah jelas. Dazalia, Abdullah Berkhair. Ada Sulistioningsi
Alhamdulillah. Bunda Rati terdengar jelas ya, Bunda Sri, Kak Ugi di Jember. Alhamdulillah semakin baik. Cakepnya kalau ada kata more and more ya. Alhamdulillah baik Ustaz. Kak Kartika, Kak Safera, Kak Fatima. Alhamdulillah Kak Zulnedi, Devi, Kak Diah di Magelang. Udah Fajriansa di Kota Padang udah ikut gabung lagi ya. Alhamdulillah. Kak Dwi Putri Tangerang. Uh, Bunda Merida Nengsi di Sumatera Barat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pagi ini sudah hampir 100 sahabat-sahabat yang bergabung. Yuk, ini baru banget kita mulai. Saya juga tadi pas join, insya Allah minimal mendawamkan. Jadi kalau sekarang itu kadang-kadang kita nge-share itu bukan sehari 2 hari sebelumnya. Tapi begitu kita mulai, kita share. Kenapa? Karena itu biasanya ketika mereka memang punya kosong waktu langsung bisa ikutan gitu ya. Tapi ketika kadang-kadang kita share 2-3 hari itu bisa jadi ada yang memang sudah mengagendakan, ada yang kemudian bahkan cuma lihat kemudian lewat gitu ya. Baik, saya di sini yang sudah open kamera ada Bunda Safera di Salatiga. Wah ini kayaknya sambil di jalan ya. Masya Allah ada guru kami Kiai Sofwan. Bismillah. Ya, ini Alhamdulillah di Pamulang, guru kami. Insya Allah, Ustaz, nanti kapan-kapan kita bareng ya, Ustaz. Ya, ini aneh lagi tadabbur Quran Surat Luqman ini, Ustaz. Beliau juga salah seorang Ustaz, Kiai di daerah Pamulang yang concern juga terhadap dunia parenting, pengasuhan. Alhamdulillah putra-putri beliau juga sudah banyak yang berhasil, Masya Allah. Nanti kita akan belajar juga kapan waktu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Ada Bunda Nisma di Pasuruan juga. Kak Zulnedi alhamdulillah sudah open kamera. Kak Nur Mudrika Tangsel. Wah ini jauh jauh nih kalau Tangsel. Maksudnya jauh di Zoom tapi dekat di jarak ya Kak ya. Ya, Dokter Tuti Purwanti alhamdulillah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Dan juga ayah bunda yang lain, Umidiah di di Malang. Alhamdulillah juga sudah open kamera. Barakallahu fikum jami'an yang insya Allah sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sampai 100, yuk kita up sampai 500 lah mudah-mudahan. Karena ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilihkan untuk bisa bareng-bareng gabung di pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Dan kenapa sih kalau ketemu kita selalu nanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ingat ya, bahwa ketika ditanya itu bukan basa-basi Bapak Ibu, tapi kita lagi di-refresh tentang bagaimana dimensi kesyukuran kita di dalam kehidupan. Karena kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ada 3 dimensi syukur yang perlu kita hadirkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua hal atau keadaan, dan yang ketiga adalah amal atau perbuatan. Maksudnya apa? Yang pertama ilmu, dengan menyadari bahwa kenikmatan yang diterima itu adalah semata-mata dari Allah. Karena tidak ada nikmat sekecil apapun yang hari ini kita miliki, kecuali itu datangnya dari Allah. Sehingga kalau kita yakin bahwa tidak ada sekecil apapun nikmat yang hari ini kita dapatkan, yang kita miliki, kecuali itu datangnya dari Allah, nggak akan membuat kita tuh jadi orang yang tinggi hati, ngerasa bahwa ini punya kita, bahwa kita yang paling begini dan begitu. Enggak ya. Sehingga dia akan sadar ketika semuanya itu adalah milik Allah, punya Allah, maka kelak apapun yang kita miliki ini cuma titipan dan akan dipertanggungjawabkan. Betul ya? Ketika kita sadar bahwa yang namanya titipan, nggak akan kita bawa selama-lamanya gitu ya. Karena apa? Kita harus kembalikan kepada yang memilikinya. Dalam konteks hidup kita ya, hidup kita ini hanya titipan, karunia-karunia nikmat berupa kekayaan, pangkat jabatan, bahkan keluarga, kebaikan-kebaikan yang hari ini kita dapatkan itu bagian dari ketitipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kalian ikuti yang tidak kalian miliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati, akal, pikiran akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati, dan akal, pikiran akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika hati kita menyadari qalban syakira, kesyukuran kepada Allah,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apapun nikmat yang telah Tuhanmu berikan kepadamu, maka hendaknya kalian ucapkan. Kenapa? Tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah kesyukuran, sementara meninggalkannya adalah kekufuran. Artinya apa? Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan ini adalah keadaan. Keadaan adalah menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamah alhammadun. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia kedudukannya di hari kiamat nanti adalah kelompok alhammadun. Siapa itu alhammadun? Adalah mereka hamba Allah yang senantiasa banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita kemudian menyatakan alhamdulillah, ada satu ungkapan yang sering saya ulang-ulang, yaitu ada satu ungkapan dari seorang dai asal Amerika, Dr. Numan Ali Khan, yang mengatakan if we were to the people of alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul menjadi manusia alhamdulillah yang sebenarnya, maka kita tidak akan pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi kita untuk komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang menyebabkan orang itu jauh dari kesyukuran apa, Bapak Ibu? Gampang ngeluh, always complaining in their life gitu ya. Komplain mulu ya, selalu ada yang nggak memadai lah, nggak cukup lah, nggak sesuai keinginan lah. Padahal Allah itu sudah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka sudah sepantasnya secara amal atau perbuatan adalah bagaimana menunaikan sesuatu yang sudah pasti jadi tujuan serta yang dicintai oleh Allah yang memberikan kenikmatan itu untuk dilaksanakan. Terima kasih Bunda Mira. Iya, manusia itu rasanya selalu kurang aja. Udah dikasih, ya mungkin dia minta 100, dikasihnya 30, masih kurang aja ya. Dan itu semua terbaik dari Allah, betul. Makanya ada satu ungkapan dari Syekh Abu Hazim rahimahullah yang mengingatkan kullu ni'matin la yuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka hanya akan jadi musibah. Maka hanya akan jadi musibah. Jadi kalau kita sudah sadar ilmunya, menghadirkan dari hati, kemudian kita halnya itu menyatakan kegembiraan, salah satunya melalui ucapan, maka kemudian pembuktiannya dalam amal adalah dalam melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah sebagai bentuk ketaatan. Karena kan kita menggunakan nikmat itu bukan mau-maunya kita, tapi kita ngikutin mau-maunya Allah gitu ya. Betul Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ngikutin mau-maunya kita dikasih sehat, wah pokoknya dipakai untuk apa saja termasuk melakukan kemaksiatan, perbuatan kemungkaran, maka bisa jadi itu akan menggelincirkan. Sebagaimana siapa? Ya kalau kata bahasa anak-anak, buah apa yang jahat? Ayo, saya pengen tanya sama Bapak Ibu, nih abang kakak yang hadir pagi hari ini. Buah-buah apa yang jahat? Loh, emang ada buah yang jahat, nak? Ya kan ketika kita tanya sama anak-anak ya, emang ada buah yang jahat? Coba deh. Buah bibir bukan ya. Buah bibir. Oke, ada lagi yang lain boleh ya. Pagi-pagi tebak-tebak buah manggis, silakan nebak. Kalaupun salah nggak usah nangis. Namanya juga buah jingan. Saya jadi ketawa. Wah ternyata ini perspektifnya sudah makin jauh ya, Bunda Mira. Oke, bukan buah bibir, bukan buah bajingan juga bukan. Bukan juga pikiran, ya. Ayo apa? Ini ada kaitan yang tadi clue-nya itu bualan. Wah, ini benar-benar jago di pada main teka-tekinya. Karena salah satu kami itu kalau ngumpul bareng anak-anak ya di waktu-waktu rehat suka mengkreasikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak begitu nyambung sih, tapi lumayan lah. Buah simalakama itu persis saya juga jawab gitu ya, Bunda Dia. Tapi kata mereka bukan bukan katanya. Bualan, bukan juga Bunda Gusnima. Merah ya, buah durian, bukan juga. Buah pakmu, waduh, jahat dong bapaknya. Aduh, Kak, Bunda Ani pagi-pagi kok buah pakmu. Buah hati masa jahat buah hati enggak dong. Ya,
Nih, mau tahu jawabannya, Bapak Ibu? Buah kuldi kejauhan, buah kuldi. Buah kuldi, bukan. Oke, saya pengen jawab, boleh ya? Terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat ya. Hadiahnya insya Allah saya simpen lagi. Tadinya kalau yang bisa jawab benar, mau kasih hadiah. Tapi kelihatannya nggak ada yang benar. Jadi menurut perspektif saya ya, karena ukuran benernya, mungkin Bapak Ibu benar tuh yang tadi jawaban-jawaban. Buahaya, wah Kang Rifki aja ikutan. Nyerah ya, kalau kata anak-anak saya gini, Mua yang jahat itu adalah Fir'aun. Fir'aun. Itu Fir'aun, bukan Fir'aun. Enggak, pokoknya Fir'aun. Iya. Nah, kenapa kok Fir'aun itu ya? Kenapa Fir'aun? Ya itu, jahat dia itu. Karena dikasih nikmat sehat, nggak pernah sakit, tapi kemudian ngaku-ngaku, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, sampai kemudian suruh orang menyembah Firaun gitu ya, memperbudak Bani Israel, menyerang Nabi Musa dan Nabi Harun, itu jahat itu. Tapi kalau buah pirnya sendiri, ya insya Allah bermanfaat ya. Maka kalau Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang punya perkebunan buah pir, kami siap menerima. Dan kita akan tulis itu bukan buah Fir'aun. Betul ya, Dat? Ini nih yang buat pertanyaan nih. Namanya Sadat Muaikli. Buah-buah apa yang jahat? Fir'aun. Ya, jadi Bapak Ibu, ya jadi kenapa itu belajar dari Firaun? Firaun itu dikasih kenikmatan banyak sama Allah, tapi ternyata tidak menggunakannya untuk mendekat kepada Allah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya menjadi yang dimurkai Allah. Karena nggak menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka begitu juga hari ini kita dikasih nikmat hidup, dikasih nikmat kesempatan, dikasih nikmat ilmu, dikasih nikmat bekerja, dikasih nikmat kesehatan, dikasih nikmat harta benda, dikasih nikmat punya follower gitu kan, dikasih nikmat teman-teman yang baik, bahkan kita dikasih nikmat tentang keluarga. Cuman bagaimana peran kita di keluarga? Apakah kita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah? Karena setiap kita kan ingin berperan menjadi kontributor untuk bersama di dunia hingga sampai ke surganya. Itu slogan kita ya. Sekeluarga di dunia hingga sampai ke surga. Sekeluarga di dunia hingga sampai ke surga. Dan oleh karena itu, kita ingin belajar dari sosok Luqmanul Hakim, karena ini adalah sebagaimana sudah disampaikan dua pertemuan sebelumnya, merupakan sosok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena ya 14/17 ilmu pengasuhan atau makro di dalam Quran yang berbicara tentang pengasuhan itu adalah komunikasi seorang ayah dengan anak. Walaupun ini juga bisa dipahami oleh seorang ibu dan juga bahkan seorang anak. Ya, jadi bahasanya itu kalau yang dua adalah seorang ibu dengan anak. Yang satunya adalah ayah ibu dengan anak. Jadi 14/17 memang makro yang berbicara pengasuhan sedikitnya di dalam Quran itu ada 17. Itu kebanyakan adalah sosok ayah yang kemudian menjadi role model di dalam kehidupan berkeluarga. Dan dari sekian banyak sosok keayahan yang menjadi teladan yang jelas dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita belajar juga daripada Luqmanul Hakim. Dan yang menarik, Luqmanul Hakim ini bukanlah Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Beliau seorang yang biasa saja, kalau bahasa kita biasa banget gitu ya. Ala kulli hal, namun beliau memiliki great wisdom, ya, kebijaksanaan yang luar biasa pada saat memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Nah, kita alhamdulillah sudah membahas 2 kali siapa itu Luqman, dan kita kemarin juga sudah membahas daripada ayat ke-12 dari makro di dalam Quran surat Luqman, ya, dari ayat 12 sampai 19. Nah, bahwa di dalam ayat ke-12 sedikit refresh ya, karena ini boleh jadi ada yang boleh jadi ayah bunda abang kakak baru
join pada hari ini ya. Dan insya Allah yang baru bergabung, yuk jangan sungkan untuk ikut di grup WhatsApp Quranoholic, karena memang ini sebenarnya kita pengen waktunya itu ajak ya, apakah setiap Selasa pagi kah, setiap Sabtu pagi kah, kemarin itu kita sudah Sabtu pagi. Nah, bismillah karena memang padatnya aktivitas dan jadwal di Quranoholic dan juga di beberapa aktivitas yang lain, maka hari ini hari Selasa pagi. Maka boleh jadi ada sebagian yang sudah ikut 2 kali pertemuan, tapi hari ini kok hari Selasa pagi, Ustadz? Nggak apa-apa. Karena prinsipnya insya Allah ini adalah kebaikan yang Allah hadirkan. Dan mudah-mudahan jika memang ini kemudian dirasa, kayaknya lebih enak Selasa pagi, Ustadz, daripada Sabtu pagi. Wah, itu boleh juga ya. Jadi insya Allah kita akan agendakan. Bahkan keinginan kita itu supaya kemudian bisa bisa selesai, karena nanti setelah belajar dari pengasuhan Luqmanul Hakim, kita akan belajar lagi daripada sosok-sosok lain di dalam Al-Quran yang itu bisa menjadi di antara jalan sukses kehidupan kita di atas muka bumi ini, di atas kehidupan dunia ini, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari sebuah entitas, apakah itu keluarga ataupun masyarakat. Nah, jadi di ayat yang ke-12 kita belajar great wisdom from Luqman about being amazing grateful, menjadi seseorang orang tua dan juga ayah bagi anak, ataupun bahkan menjadi seorang anak bagi keluarga yang memiliki kesyukuran yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam ayat 12 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni apa? Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak syukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau kita syukur itu justru menjadi jalan kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan Allahnya makin sayang kepada kita. Walaupun kesyukuran kita itu nggak nambah kemuliaan Allah walaupun sedikit. Begitupun kalau kita nggak syukur, itu juga nggak akan menjadikan Allah berkurang kemuliaannya atau menjadi hina walaupun setitik. Enggak. Karena justru kalau kita yang kufur, wa'iyadzubillah, itu yang akan balik kepada keburukan untuk kehidupan kita sendiri. Di dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Alhamdulillah, bagus pagi Ustadz. Di sini sinyalnya bersih, nggak putus-putus. Iya. Siap, ya mudah-mudahan, karena jam-jam segini ini kan lagi tadi ya persiapan, dan saat ini juga subuhnya sudah sangat maju ya, atau sudah lebih maju daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan terkait dengan tadabbur ayat ke-12 ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa hikmah itu akan membuahkan ilmu ya. Nah, jadi gini, ada orang yang punya ilmu tapi belum tentu ilmunya menjadi hikmah. Nah, karena kalau orang sudah bahasanya, jadi gini, ada orang yang punya ilmu, tahu sih, tapi kok kayaknya nggak ini ya, nggak mendorong kepada sebuah tindakan. Nah, ini salah satunya berkah daripada ilmu. Jadi ilmu yang dikaruniakan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mendorong kepada amalan. Makanya dimaksudkan oleh para ulama, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi sesuatu dikatakan hikmah kalau ada orang yang dia bicara tapi juga dia melakukan. Kalau dia bicara tapi nggak melakukan, itu biasanya powernya rada kurang ya. Atau dia melakukan tapi dia nggak bicara, ada sih manfaat tapi tadi juga belum optimal. Maka oleh karena itu Syekh Sa'di menyatakan hikmah adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal di dalam Islam. Maka orang yang memiliki hikmah akan Allah berikan kefahaman untuk mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Karena hari ini banyak orang yang udah tahu sih kalau batal wudhu itu salah satunya wudhu lagi. Tapi ketika misalkan, mohon maaf, ketika bahasanya ada yang keluar dari pintu belakang berupa angin gitu ya, harusnya kan itu yang dibersihkan. Tapi kok kenapa
kita wudhu itu ya basuh muka dan seterusnya. Nah itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa sholat kita itu kok 5 waktu sehari semalam? Itu apa? Nah itu hikmah. Jadi ada orang bisa saja alim, punya banyak ilmu, tapi belum tentu punya hikmah. Bahkan begitu pun hari ini banyak orang yang tahu bagaimana jadi orang tua, tapi nggak banyak orang tua yang menjalani peran pengasuhannya itu dengan hikmah. Sementara Luqmanul Hakim adalah sosok yang Allah anugerahkan hikmah. Bahkan bukan hanya dalam lingkup kepada anak-anaknya ya, tapi juga bahkan kepada masyarakat. Pernah satu saat itu beliau, jadi dikabarkan beliau ini juga bahkan seorang budak ya. Ketika diminta oleh majikannya, wahai Lukman, datangkanlah kepadaku daging ataupun bagian daripada makanan yang itu adalah merupakan sumber kebaikan. Ya, sumber kebaikan. Maka kemudian Luqmanul Hakim pergi ke pasar. Ya, boleh nggak doa ke Allah dikabulkan hikmah? Boleh, boleh banget Kak Fepi ya. Itu kan ada doanya Nabi Ibrahim. Nah, waktu kita akan bahas ya. Ini sebenarnya menarik. Kalau habis dari parenting Luqmanul Hakim, kita belajar parenting Ibrahim, kemudian parenting Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bahkan kita ada satu tema tentang para bunda, being the blessing mother. Ini kemarin sudah kita sampaikan di sebuah sekolah, alhamdulillah, bagi ayah bunda yang misalkan, wah saya boleh nih di sekolah saya pengen bahas tentang parenting, insya Allah ya kita sama-sama belajar. Kita ada tema yang khusus buat para ayah, the good father, dan juga jangan jadi ayah yang tertukar. Itu tema tentang keayahan. Nah, termasuk tema-tema yang hari ini kita bahas. Kemudian tentang bagaimana menjadi seorang ibu, being the blessing mother, menjadi wanita yang dirindukan surga. Nah, ini insya Allah kita dorong kepada para ummahat, kepada calon ummahat gitu ya. Dan bagaimana tadi sekeluarga di dunia hingga sampai ke surga, menjadi keluarga yang dirindukan surga. Nah, ini juga bahasan tentang bagaimana secara satu kesatuan di dalam rumah tangga. Jadi kenapa ya? Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Al-Fakir dimintakan begini, walaupun kami sadar, kami juga masih belajar dengan segala keterbatasan. Namun salah satu kunci percepatan kita belajar adalah ketika kita dititipkan sebagian pemahaman, kita luaskan sambil kita praktekkan. Yes, kita bukan yang paling sempurna, tapi ketika kita berupaya untuk terus menyempurnakan, bukan tidak mungkin kesempurnaan itu Allah datangkan. Nah, jadi ada saja orang yang dia alim, punya banyak ilmu, tapi belum tentu dia punya hikmah. Nah, ini kalau guru saya nih, Kiai Sofwan Hizbullah ini, insya Allah syarat dengan hikmah. Maka nanti lain waktu kita bahas sama beliau ya. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, dan salah satu hikmahnya itu tentang bab kesyukuran. Nah, kok Ustadz nggak dibahas bab kesyukurannya? Lihat di video yang sebelumnya. Jadi tinggal bergabung di grup Quran Holic ya. Kak Rifki dan teman-teman boleh share supaya ayah bunda yang belum bergabung itu ikut bergabung dan bisa buka videonya. Karena kalau tidak salah itu videonya ada linknya, tapi dibukanya itu khusus untuk private group ya. Jadi biar apa? Biar belajarnya itu ajak. Nah, karena kunci daripada kebersyukuran kita belajar. Ada akar kebersyukuran dan ada akar ketidakbersyukuran. Akar kebersyukuran itu adalah ketika muncul rasa tidak memiliki. Dan sebab diantara kenapa orang itu nggak bersyukur, kunci ketidakbersyukuran adalah karena dia punya rasa memiliki. Sebagaimana Bani Israel, ngerasa hebat, dikasih kelebihan oleh Allah, sampai kemudian mendustakan para nabi dan rasulnya, bahkan membunuh para nabi dan rasulnya, membangkang kepada Allah. Ini kenapa? Karena ngerasa memiliki. Tapi ketika kita punya rasa tidak memiliki ya Allah, bahasanya kita lihat air mineral, air minum di depan kita aja kita bilang, ya Allah, hari ini Engkau mudahkan rezeki ini begitu dekat dengan hamba. Padahal hamba belum tentu yang paling baik di antara hamba-hambamu ya Allah. Ada saudara kami di Gaza yang hari ini mereka berjuang sudah sekian lama, kesulitan air bersih ya Allah. Sementara mereka memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di sisimu ya Rabbi.
Maka kita tuh ketika muncul rasa tidak memiliki, begitu kita minum Bismillahirrahmanirrahim, ada rasa yang berbeda. Itulah kita sebutkan orang yang kemudian dia hidupnya dipenuhi kebersyukuran, itu akan menjadi jalan kenikmatan. Dan jalan keberhasilan itu bukan tidak mungkin, termasuk datangnya keajaiban pertolongan Allah, salah satunya adalah ketika kita mampu bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah ini Kang Rifki sudah jawab, pertemuan 1 dan 2 bisa diputar ulang lagi di YouTube-nya Quranholic ya. Kalau di grup WhatsApp bisa nomornya kah? Oh, mangga Bunda Yesi insya Allah. Nanti Kang Rifki bisa bantu di host nanti atau tanya ke admin Zahra. Insya Allah kita siap meluaskan manfaat untuk program-program parenting ya. Parenting Islami, baik itu di sekolah, perkantoran, komunitas. Yuk sama-sama kita belajar. Ya. Baik, nah sekarang Ayah Bunda, lapaskan kembali basmalah, kita masuk yang poin kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk di sesi kita pada pagi hari ini, yaitu worship sincerely. Wah, apalagi itu Ustaz, worship sincerely. Kalau bahasa kita, ibadah yang tulus, ibadah yang ikhlas. Maksudnya, ya ini nggak mungkin hadir kecuali daripada akidatus salimah atau salimatul akidah. Akidah yang lurus, tauhid yang benar. Nah, ini yang menarik, di ayat ke-13, Luqmanul Hakim, Allah sebutkan bagaimana ia mulai memberikan pelajaran setelah mendudukan batu batanya itu dengan kesyukuran. Karena orang bersyukur aja itu bahkan walaupun dia bukan seseorang yang bertuhankan Allah, Allah akan memberikan daripada nikmatnya. Apalagi kita memiliki Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah bersyukur, maka yang kedua itu adalah membangun fondasi akidah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semua, dari ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah itu menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Dan coba ya, kita sudah bahas di pertemuan pertama, salah satu panggilan menarik yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kalau manggil anak itu, ya bunayya. Ya bukan sekedar ya ibni, ya wahai anakku gitu ya. Tapi ya bunayya itu lebih halus lagi ya. Jadi kalau bahasa kita, kalau ya Alhamdulillah Al-Fakir dikaruniakan keluarga 1 orang istri 9 orang anak ya. Jadi kalau panggil anak-anak itu, ya kita ada panggilan-panggilan kunyah yang itu bahasanya bisa untuk lebih membuat akrab gitu ya. Kalau kita kan dulu mungkin juga ada nama-nama panggilan ya. Misalkan kalau istri saya itu namanya Nurul ya, makanya kemudian dipanggil di rumahnya Noi. Tapi kalau saya manggil sebagai pasangannya, saya panggil Nai gitu ya. Kenapa? Karena itu diajarkan oleh Nabi. Nabi itu manggil istrinya Ya'is, Ya Humaira. Itu panggilan-panggilan yang membahagiakan, yang itu membedakan. Kalau kita sering bicara Abi Umi, manggil Abi Umi, Papa Mama gitu ya, itu dalam waktu yang panjang ternyata bisa membuat seakan-akan rasanya mulai berkurang. Kecuali kalau kita sebagai orang tua berbicaranya di depan anak-anak kita, ayah dan bunda, papa, mama, bapak, ibu, abi, umi, sesekali, dan itu sebagai penguatan otoritatif sebagai posisi orang tua, itu boleh. Tapi ketika antar sama pasangan, ya kita panggilnya itu dengan panggilan kesayangan. Nah begitu juga ketika dengan anak, ketika kita panggil kak, abang, adik, gitu ya, itu pun juga bagian daripada refleksi ya bunayya. Ada abi yang solihah abi gitu ya. Nah ini menarik karena seorang anak ketika dipanggil dengan panggilan yang mesra, panggilan yang dekat, panggilan yang intim, itu akan lebih pay attention, ya, lebih akan memberikan perhatian dari apa yang nanti akan diberikan oleh orang tuanya.
Dan di dalam riwayat itu disebutkan Luqman adalah anak dari Anqa ibnu Sadun. Dan nama anaknya adalah Saram. Nah, dan ini menurut pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Baihaqi. Nah, jadi nanti silahkan ditelaah sejarah tentang Luqmanul Hakim ya. Tapi intinya sih yang ingin kita garis bawahi bahwa Luqmanul Hakim itu keluarga yang biasa banget. Tapi keluarga yang biasa banget aja Allah izinkan dikaruniakan hikmah sehingga menjadi teladan melampaui daripada zamannya. Dan ini kan jadi satu 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 pengingatan bagi kita bahwa ini bukan hal yang main-main. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik. Bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya hikmah. Tadi ingat ya, semua yang alim belum tentu punya hikmah. Tapi yang dia dikaruniakan hikmah boleh jadi adalah daripada orang alim. Dan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya. Maka wajarlah bila seorang orang tua memberikan kebaikan, hadiah, pemberian kepada orang yang paling dikasihinya. Sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Jadi ternyata hadiah yang paling baik kalau kita berikan kepada orang yang kita cintai itu bukan semata-mata tentang benda, bukan semata-mata tentang materi, Bapak Ibu. Rasulullah itu ketika cinta dengan sahabat, itu bukan dikasih banyak harta, bukan kemudian dikasih posisi jabatan, tapi justru dikasih nasihat. Itu ada satu wasiat cinta Rasulullah itu, ya, ada seorang sahabat yang dikatakan bahwa saya mencintaimu. Rasulullah kemudian menyebutkan kepada sahabatnya, saya mencintaimu. Ya. Dan kemudian setelah itu, Rasulullah memberikan nasihat. Wahai saudaraku, janganlah engkau tinggalkan setiap engkau selesai melaksanakan sholat, kecuali membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuh, coba lihat ya. Nabi kalau cinta kepada sahabatnya, kepada saudaranya, Nabi itu akan memberikan nasihat, memberikan daripada hikmah. Makanya kenapa di dalam suratul Asr itu diantaranya, kita mendapati orang yang nggak akal rugi, yang nggak bakal rugi dalam hidupnya itu adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia bisa memiliki kesolehan pribadi, iman dan amal soleh, namun di sisi yang lain juga dia iringi dengan kesolehan sosial. Apa itu? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Di dalam ayat yang lain, surah yang lain, watawasau bil marhamah. Jadi saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, dan di dalam kasih sayang. Apalagi kita sama anak kita, Bapak Ibu. Jangan kita itu bahasanya mendikte, mendoktrin, kemudian memaksakan pendapat dan keinginan kita. Itu sesuatu yang kita kira baik, padahal bisa jadi itu malah menjadi trauma pengasuhan bagi anak-anak kita. Maka wajarlah bila Luqmanul Hakim itu memberikan kepada orang yang paling dikasihnya sesuatu yang paling utama Allah berikan dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang dia pesankan kepada anaknya, hendaklah menyembah Allah semata-mata. Worship sincerely. Jangan persekutukan dengan sesuatu apapun. Avoid from dangers of shirk. Avoid from dangers of shirk. Dan menjauhi daripada bahaya perbuatan syirik. Nah, jadi ukuran ibadah yang tulus, ikhlas, itu ketika akidah tauhidnya benar. Ukuran akidah tauhid benar, diantaranya yang paling utama adalah tidak berbuat kesyirikan. Sampai di sini paham? Nah, jadi ketika bahasanya disebutkan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, janganlah wahai anakku, janganlah engkau menjadikan Tuhan tandingan selain Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena dialah Allah satu-satunya Rabb yang kita sembah, yang menciptakan segalanya di atas semesta. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, nanti kita akan belajar. Maksudnya apa kezaliman yang besar itu? Kita bisa melihat dalam tadabbur ayat yang kemudian disampaikan oleh para mufassir ya, bahwa bagaimana disebutkan
Esensi dari ayat ke-13 ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Dengan pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya, yaitu janganlah mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Bahkan tadi disebutkan dalam Ibnu Katsir, karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya setelah tadi mempersiapkan karakteristik kesyukuran, maka menginstal yang berikutnya yang paling utama adalah menginstal tentang ketauhidan, tentang ketulusan di dalam mereka beribadah, ibadah yang benar didasari dari akidah yang lurus. Yaitu apa? Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian mengingatkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam tafsir Fidzalil Quran, Syekh Said Qutb rahimahullah menjelaskan, nasihat yang seperti inilah yang nggak menggurui dan nggak mengandung tuduhan, nggak bilang kamu ini melakukan kesyirikan, enggak. Dan ini sifatnya adalah ajakan. Karena orang tua itu nggak ingin kepada anaknya itu sesuatu keburukan kecuali hanya kebaikan. Apa ada anak itu yang kemudian dicelakakan oleh orang tuanya? Kalaupun hari ini ada orang tua yang bunuh anak, itu karena apa? Jauh dari Allah, nggak punya ilmu, dan dipenuhi daripada nilai-nilai negatif di dalam dirinya. Ya, jadi oleh karena itulah, kalau kita hari ini terus belajar, mudah-mudahan ini salah satu pertanda Allah pengen jadi kita orang baik, dan akhirnya orang-orang selain kita pun jadi menjadi kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan Luqman melarang anaknya dari berbuat syirik, dan dia memberikan alasan atas larangan itu bahwa kemusyrikan, kesyirikan itu kezaliman yang besar. Mana zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Karena tadi, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Jadi bahasanya yang harusnya kita menyayangi pasangan kita, tapi malah menyayangi pasangan lain, itu namanya zalim. Ya, maksudnya pasangan yang bukan pasangan kita. Ya. Atau bahasanya kita lebih sayang kepada anak orang daripada kepada anak sendiri. Hati-hati, itu zalim. Termasuk ketika kita harusnya menyandarkan harapan, permintaan, tujuan keberhasilan itu hanya kepada Allah, tapi kita sandarkan kepada yang selain Allah, itu zalim. Bahkan ketika menduakan Allah, itu adalah kezaliman terbesar karena ini berkaitan dengan pokok akidah. Yaitu apa? Menyamakan dan menyetarakan sang Khalik dengan makhluk. Kalau kita di kelas PPA sering kita sampaikan itu tentang bab cahaya semu ataupun berhala-berhala di dalam hidup kita. Yang membuat kita itu enggak total bergantung, bersandar, berserah hanya kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua yang dirahmati Allah, Ustadz, bagaimana kalau orang sudah terlanjur syirik? Nah, sabar ya. Bunda Prit Rahmulyati, apakah bisa diampuni dosa-dosanya? Justru pagi ini kita akan membahas tentang bab syirik ini justru ya. Makanya silakan kita ajak rekan-rekan kita, keluarga kita. Oh gini, kadang-kadang kalau kita yang nyampein bisa jadi rasanya kita masih ada gap ya, atau mungkin masih ada satu dinding penghalang yang membuat kita tuh agak susah nyampeinnya. Udah diajakin aja. Ketika diajakin, bismillah kemudian dia ikuti, alhamdulillah ngamalin, itu karunia Allah gitu ya. Siap, Bunda Prit Rohmulyati, insya Allah akan kita jawab. Mudah-mudahan bisa ikut sampai selesai ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang bab syirik. Tapi kita mulai dari mana? Where we start. Dari manakah kita akan memulai? Maka saya ingin memulai dari sini Bapak Ibu. Waspadalah. Waspadalah. Wah, kok ingat Bang Nafi Ustaz ini. Kata-katanya, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena faktornya, tapi juga karena ada kesempatan. Maka waspadalah. Waspadalah. Kadang-kadang nggak ada niat yang jelek sih, ingin melakukan sesuatu. Tapi justru kadang-kadang karena ada kesempatan,
dia lakukan. Kalau a'udzubillah, kita berlindung kepada Allah bahwa sedikitnya ada 7 al-kabair atau al-muwabiqat yang kita perlu berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Hadisnya riwayat Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, al-mubiqat. 7 dosa yang membinasakan. Yang ini kalau kita biarin, membuat hidup kita itu bukan hanya saja merugi, sengsara, nestapa di akhirat, tapi juga akan membawa penderitaan di dalam kehidupannya di dunia. Nah, kemudian ini menarik. Ditanyalah keadaan ini kepada Rasulullah dari para sahabat. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, apa saja dosa yang membinasakan itu? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, wassihar, yaitu sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, wa aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, qazaf, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi dari sekian dosa besar itu, Rasulullah menyebutkan yang paling di depan, yang itu bukan tidak mungkin menjadi core of the core-nya dosa. Intinya inti. Nah, ini kan udah mulai nanya nih. Akan riba. Nanti bab yang lain kita bahas ya, Bapak Ibu ya Bunda ya. Bagaimana sihir, membunuh jiwa, makan riba, makan harta anak yatim, lari medan perang, qazaf. Lain waktu kita akan bahas, mudah-mudahan Allah izinkan. Tapi kita fokus, zoomnya masih ke syirik kepada Allahnya aja dulu ya. Karena gini, bisa jadi 6 yang lain itu muncul karena daripada apa? Kefahaman mengenai bahaya yang pertama ini belum hadir di dalam dirinya. Makanya Luqmanul Hakim sebelum berbicara tentang poin yang lainnya di dalam pengasuhan anak yang berhasil menjadi keluarga yang berhasil dunia akhirat, itu mulai dari ketauhidan yang lurus, ibadah yang tulus, bukan modus. Dan kenapa orang kok bisa ibadahnya modus? Karena dia belum mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia belum tahu dan kenal bahaya tentang berbuat mengharapkan selain dari Allah, termasuk dalam konteks syirik. Nah, lalu sebetulnya apa sih Ustaz yang dimaksud dengan syirik itu? Maka kita belajar, Bapak Ibu Ayah Bunda, bahwa makna syirik ini kalau kita lihat ada beberapa hal. Salah satunya saya ingin ambil di dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Syirik adalah Anda, Bapak Ibu, Ayah Bunda, siapapun manusia, menjadikan satu tandingan atau sekutu bagi Allah. Padahal dialah Allah yang menciptakan Anda, ciptakan manusia. Dan manusia menyembah selain Allah. Apakah itu batu, pohon, bulan, nabi, syekh, jin, bintang, malaikat, atau semacam itu. Kalau saya boleh tambahin, khodam. Itu syirik. Nggak usah dicari juga kita punya khodam. Qarin, namanya qarin. Bukan aukarin, beda lagi aukarin. Ya kan? Qarin itu yang mengiringi kita. Itu selalu ada. Rasulullah pun ada. Nggak usah dicek juga ada. Ya. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, bahaya syirik ini
kalau kemudian terpapar di dalam hidup kita, itu berpotensi nggak diampuni, Bapak Ibu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi ngingetin dia hadis itu, daripada 7 yang disebutkan, 6 berikutnya itu yang paling membahayakan itu syirik kepada Allah. Loh Ustaz, kalau gitu riba nggak penting. Penting, tapi itu sebabnya kenapa? Dia menyandarkan. Kan gini, orang mengambil instrumen itu karena lantaran apa? Selain karena tidak tahu ilmunya, karena dia tidak bersandarnya kepada Allah dengan sempurna. Dia ingin shortcut di dalam hidupnya. Padahal bisa jadi shortcut itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Kemarin itu ada sebuah tayangan, saya judulnya lupa, tapi cerita tentang bagaimana sindikat daripada scammer, penipuan. Orang kemudian diajakin main judi slot, ya, diajak main judi online. Awalnya dikasih menang, tapi belakangan ujungnya apa? Kalah terus sampai akhirnya hubungan rumah tangga hancur, kehilangan kepercayaan diri, bunuh diri. Nah, ini kenapa? Karena salah bersandar. Maka syirik itu dia bersandar kepada selain Allah. Dia melihat ada cahaya lain selain daripada cahaya Allah. Dan Allah itu mengampuni semua dosa di bawah syirik. Tapi bisa jadi Allah nggak akan mengampuni dosa syirik kecuali apa? Kita nanti akan lihat. Tapi kita perlu menghadirkan ini dulu nih Bapak Ibu. Jadi sederhananya syirik itu menduakan, mensekutukan Allah dengan selain Allah. Sesimpel itu. Ya, kita jadikan tandingan kita apa namanya? Kita bersandar, kita minta, kita berharap kepada selain Allah, itu bisa jadi syirik. Dan sungguh orang innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu sesuatu penolong, seorang penolong enggak. Jadi ini bahaya syirik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan bahaya syirik lainnya yang tidak kalah penting. Dalam konteks kehidupan akan membuat seseorang yang terpapar kesyirikan itu sulit menerima kebenaran. Hati orang-orang syirik itu tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Dia tutup telinganya karena Allah sudah menutup hatinya. Sehingga penglihatannya, pendengarannya Allah tutup juga. Makanya orang-orang yang syirik kepada Allah itu nggak suka dinasehatin. Kalau bisa udah deh, biar saya nggak tahu aja. Oh ini kan saya lakukan juga namanya ikhtiar. Apa yang dilakukan? Misalkan gini, ada seseorang mendapatkan pesan cinta berupa sakit. Sudah berobat ke sana kemari, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu. Kemudian ada yang bilang, oh ini datang nih ke orang pinter aja. Datang ke orang pinter saja. Toh kan juga namanya juga ikhtiar. Nah, terus kita bilang, janganlah kita datang ke orang pintar. Kenapa? Kalau dia disebut orang pintar, maka yang datang itu orang apa? Terima kasih Bunda Mira. Dan kalau dia memang orang pintar, harusnya dia lebih pintar ya kan untuk mengenalkan kita kepada Allah. Tapi justru kadang-kadang kita diajak menjauh dari Allah. Dan ketika nasihatin, nggak mau dengar. Nih, dampak syirik dalam hidup seseorang itu, apalagi dia seorang muslim. Kalau dia nggak mau dinasehatin, mendapatkan nasihat kebenaran, maka itu karena tertutup. Minimal munculnya rasa bimbang dan ragu. Jadi orang kalau melakukan kesyirikan itu pada dasarnya nggak tenang. Gangguan batin inilah yang jadikan mereka hidupnya gelisah aja.
Ya, sehingga bahasanya untuk mencari ketenangan itu, dia bahkan rela mengeluarkan banyak biaya dan harta benda. Kalau misalkan pakai atribut ini, entah cincin, entah gelang, entah kalung, maka itu akan memberikan kedamaian. Karena di situ ada mengandung muatan Allah. Padahal itu enggak. Kemudian apa? Tidak boleh diangkat jadi pemimpin bagi kaum yang beriman. Dia ngakunya muslim, tapi giliran datang ke rumah ibadah yang lain, dia ikutan ibadah. Itu nggak benar. Bukan nggak mungkin aturan yang ditetapkannya nanti bisa jadi akan bertentangan dengan ajaran Islam dengan dalih toleransi. Dengan dalih menganggap semua agama sama. Bunda Yesi, bagaimana dengan media ruqyah? Seperti garam, madu, parfum pengusir jin itu, apakah pengantar syirik? Tergantung bagaimana kita menyandarkannya. Kalau itu cuma wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, misalkan tadi ya, kalau kalau bahasanya itu pengusir jin itu kan ruqyah itu ada beragam. Salah satunya adalah dengan ya air garam atau madu ya, wallahu alam ya. Kalau saya belum dapat itu, tapi air biasa itu campur garam memang ada beberapa riwayat yang mencontohkannya, tapi saya bukan praktisi ahli ruqyah. Kapan waktu mungkin perlu juga kita undang. Saya punya seorang sahabat, seorang dokter yang juga fokus dalam ruqyah syar'i. Lain waktu kita akan bahas ya. Media perantara, karena Nabi disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjadikan minimal dua perantara. Ya. Yang pertama media air, ya, air minum. Bahkan yang paling bagus itu air zam-zam. Ya, air zam-zam. Air zam-zam ini bisa menjadi di antara media ruqyah. Ya, air mineral dibacakan Al-Fatihah. Kemudian ada lagi daun bidara atau kurma. Kurma ini kan juga siapa yang memakan kurma ajwa dengan izin Allah 7 butir sehari, maka dia akan diselamatkan dari bahaya fisik maupun non fisik. Siap, Ustaz. Barakallah, Kiai Safwan. Hanya memperoleh kesenangan sementara itu. Bahaya syirik lainnya adalah hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Karena di akhirat nanti, mereka cuma akan mendapatkan siksa yang pedih dan kekal. Amalan yang dinafkahkan jadi sia-sia. Apa yang dimilikinya nggak bisa digunakan untuk menembus siksa di akhirat kelak. Walaupun dia, mohon maaf, banyak berbuat kebaikan, tapi kalau di dalam hati yang menduakan Allah, maka itu tidak akan banyak membantu. Dan bahkan Allah akan menilai orang-orang musyrik itu dengan nilai yang sangat rendah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka digolongkan seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dan sesat daripada binatang. Karena apa? Orang musyrik selalu musuhin Allah. Mereka selalu nutup-nutupin nikmat Allah, menyamakan dengan makhluknya. Kan Allah itu juga sama kayak itu syirik itu. Ya. Wa'iyadzubillah. Ini Bunda Sri Wahyuni. Penipuan itu biasa diawali dengan kita dimasukkan ke grup-grup WA, lalu disuruh nonton film Korea dan lain-lain, diberi gaji dengan lebih dulu dimintai uang pendaftaran. Awalnya benar-benar digaji. Lama-lama kita diperas dengan janji manis bahwa kita akan diberikan bonus besar. Dan ini pernah menimpa seorang muslim besar. Allah alam ya. Nah ini intinya banyak jalan. Makanya kita sudah bersandar ke Allah, jangan mudah untuk karena apa? Shortcut. Apalagi menyandarkan kepada selain Allah. Karena ini tadi, di dunianya menderita, di akhiratnya sengsara, mendapatkan ganjaran siksaan. Maka Bapak Ibu, kita perlu juga tahu apa yang dimaksud dengan jenis-jenis syirik. Paling tidak ada dua, syirik akbar atau syirik jali, dan ada syirik asghar atau syirik khafi. Di mana syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Allah Rabbul Alamin. Nah ini. Ya. Sedangkan syirik asghar adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai derajat syirik akbar.
atau yang disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Di antaranya apa? Ria, ujub, sum'ah. Nah, ini di antara syirik asghar. Nah, supaya lebih jelas, contoh syirik besar apa? Mendazar selain Allah, menazarkan kepada selain Allah. Ya, kalau saya menyadarkan kepada berhala atau kepada sesembahan selain Allah, kalau nanti begini akan begini. Nah, itu nggak boleh. Tawaf keliling kubur, kan? Itu contohnya. Berdoa minta kepada penghuni kubur itu nggak boleh. Kita justru mendoakan. Jangan justru kita malah sebaliknya. Justru yang sedang berada di alam barzakh itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah manakala apa? Ada di antara doa yang dilakukan oleh orang yang hidup kepadanya. Kata di pemaknaan awaladun sholih yad'ulah, kemudian au ilmun yuntafa'u bih, yaitu anak yang soleh mendoakan, ilmu yang bermanfaat mendoakan gurunya, itu silahkan. Tapi minta kepada penghuni kubur itu nggak boleh. Berdoa pada orang yang sudah wafat, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah, meminta perlindungan isti'adzah kepada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakal kepada selain Allah itu. Itu contoh syirik besar. Ya. Adakah di niatnya atau tujuan? Ada. Menggunakan Al-Fatihah sebagai obat boleh. Bertabaruk dengan suratul Fatihah itu ada. Ada dasar. Tadi kita contohkan salah satunya apa? Ya, Rasul dan para sahabat melakukannya. Nah, ini melebar ya. Gimana orang bisa melakukan pengobatan? Nanti kita lihat. Minimal kita kembali ke diri kita, Bapak Ibu. Supaya ketika kita Allah izinkan memahami tentang ini, kita punya filter untuk diri kita dulu. Termasuk kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Tentang bahaya syirik ini. Contoh syirik kecil, ya bersumpah dengan selain Allah, mengagungkan makhluk yang nggak sampai derajat ibadah, berlebih-lebihan, pakai jimat yang meyakini dapat mencegah ain, pandangan hasad, ya, isim, apalagi jimat, dan lain sebagainya. Sholat menganggap kiblat untuk Allah, namun menganggap lebih afdol kalau dilakukan di sisi kubur. Ini enggak. Ya. Termasuk tadi ya, yang paling sederhana itu, ya kalau kita melakukan segala sesuatu itu ujub, ria, sum'ah. Nah, ria itu termasuk syirik khafi. Melakukan sesuatu itu untuk mencari perhatiannya selain Allah. Bukan mencari perhatiannya Allah. Dia sibuk caper sama makhluk sehingga dia nggak mau caper sama Allah. Ada orang sholat, ternyata apa? Celaka. Kenapa? Di antaranya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu melihat bagaimana perbedaan jenis syirik ini berdampak di dalam kehidupan kita. Kalau syirik besar, itu akan membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Kalau dia tidak bertaubat. Nah, kalau syirik kecil walaupun bukan berarti tidak langsung menjadikan keluar dari Islam, tapi dia akan menjadi pengantar menuju syirik besar. Dan syirik besar menghapuskan semua amalan. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang terdapat syirik aja. Dia sholat ria, ya hanya halat sholat itu yang dia terhapus. Dia ikut ngaji ria, nah itu juga hanya akan menjadikan ngajinya terhapus. Kalau yang lainnya benar, insya Allah masih dijaga ya. Tapi kalau syirik besar, dia meyakini ada Tuhan selain Allah, bersandar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka semua amalan itu terhapus. Dan syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi bagaimana kita bertaubat, kita meminta ampun kepada Allah dengan, kalau kita mungkin karena kejahilan kita di masa lalu, belum sampai ilmu dan pemahamannya, maka kita minta ampun kepada Allah dengan bertaubat. Sedangkan syirik kecil itu berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah. Yaitu jika dikehendaki Allah bisa mengampuni, jika tidak Allah akan menyiksanya. Artinya apa? Ya perbanyak istighfar. Kadang-kadang kita kan nggak sadar. Dan ini dasarnya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, mereka berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Terhapus Bapak Ibu.
Inilah yang disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya berbuat syirik, mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Betul sekali Bunda Farida ya. Jadi oleh karena itu bagaimana kiat kita agar kemudian Allah izinkan bisa menjauhi dosa-dosa besar termasuk syirik. Karena kalau kita menjauhi yang sebagaimana diajarkan oleh Luqmanul Hakim, kita perlu jelaskan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang itu akan mendatangkan ridha Allah, mana yang mendatangkan murka Allah, mana yang akan berpeluang dapat pahala atau yang mendapatkan dosa. Karena intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan engkau ke tempat yang mulia atau surga. Nah, mitos yang disuruh ibu hamil bawa peniti atau gunting melindungi kehamilannya, ini apa? Menyandarkan kepada selain Allah. Kalau dalam bahasa lainnya itu tatayur, ada juga yang menyebut tahayul. Ya, khurafat, TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah, ini nggak benar. Nggak ada yang bisa memberikan perlindungan kita, peniti lah, gunting lah, enggak. Yang bisa memberikan perlindungan kita siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka termasuk kalau kita dulu-dulu, mohon maaf Bapak Ibu, nih, kalau perluasannya, mungkin karena kita dulu belum sampai ilmunya, belajar ilmu inilah, tenaga dalam lah, apa namanya, bela diri, kemudian supaya bisa ngelihat makhluk gaib, ya kan, dibuka. Sudah, tinggalkan itu semua. Kalau dulu kita diwariskan apa isim, jimat, ditaruh di dompet kita, ditaruh di tempat usaha kita, datang ke kuburan orang yang dianggap memiliki kemuliaan, kemudian tanah kuburannya diambil sebagian, kemudian diletakkan di atas potongan kain penutup nisannya, kemudian dibawa di tempat bisnis kita, usaha kita untuk menjauhi daripada bala dan kemudian mendatangkan keberkahan. Hati-hati. Itu bisa menjadi apa? Tanda-tanda kita kesyirikan. Bahkan mohon maaf, ada juga tuh di antara kita itu menulis raja di atas pintu rumah gitu ya. Kita berlindung kepada Allah. Kalau kita tanya, tahukah yang ditulis itu apa? Nah, termasuk tradisi-tradisi bulan Syuro ya atau Asyura, bagaimana kemudian menjadikan momen itu justru malah mengundang keberkahan Allah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Kalau ziarah ke ulama malam-malam zikir di situ, nah ya Rasulullah juga pernah berziarah ke makam daripada Bunda Khadijah. Kemudian bahasa berdoa kepada Allah. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian menyengajakan meminta hajat kepada yang ada di dalam perut bumi, di dalam barzakh, bagaimana mungkin? Jadi, Bapak Ibu Ayah Bunda, ada satu motivasi dari Nabi SAW untuk bagaimana kita sepanjang hidup kita jangan sampai berbuat syirik. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan sebaliknya, barang siapa yang wafat mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, maka bagaimana jalan ketauhidan agar kita terbebas dari kesyirikan? Jadi ini mulai. Kalau kita sudah tahu bahayanya, maka lalu gimana caranya? Karena tadi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang dapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Orang kalau bebas dari syirik, pertama, hidupnya aman, yang kedua, berada dalam petunjuk Allah. Maka yang dimaksud dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 ini bukan kezaliman biasa. Maksudnya apa ya? Syirik. Inna syirka lazumun azim. Maka kalau seseorang bersih dari syirik, dia akan dapat balasan, yaitu rasa aman dan petunjuk. Dan di dalam Taisir fi Al-Azizil Hamid, Al-Hasan dan Al-Kalbi mengatakan bahwa rasa aman itu maksudnya didapatkan di akhirat. Orang itu akan diselamatkan daripada murka Allah dan nerakanya Allah. Sedangkan petunjuk itu diperolehnya di dunia untuk membimbingnya di atas jalan yang lurus. Dan bahkan mereka orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Makanya tadi ya kan, worship sincerely. Ibadahnya tulus hanya kepada Allah. Dengan apa? Dia wahdahu la syarikalah, yaitu tidak berbuat syirik kepadanya. Ya. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Walam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah. Maka mereka balasannya akan mendapatkan rasa aman pada hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Jadi ini kiat yang paling sederhana. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Efeknya tidak akan berbuat syirik. Maka ketika seseorang anak dinasihati jangan berbuat syirik ya nak, maksudnya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan rasa aman di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan dunia. Maka dari titik ini ada langkah-langkah bagaimana kita bebas dari syirik, Bapak Ibu. Ya. Dan prinsip dasarnya adalah just focus on Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Nah, yang untuk mengantarkan kita ke sana apa? Di antaranya adalah yang pertama, muhasabah dan istighfar. Yuk kita ajak diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kalau ada benih-benih kesyirikan yang muncul, percaya kepada kartu tarot, percaya kepada rasi bintang, Taurus, hari ini jangan keluar rumah, apes. Nggak bisa beli makanan. Ya kalau nggak punya, jangan di kantong gimana mau beli makanan. Merasa sial dengan apa yang terjadi dalam fenomena kehidupannya. Gigi patah di atas, taruh di bawah. Gigi bawah yang tanggal, lempar ke atas. Kan jatuh ke bawah juga ya kan. Kalau kaligrafi ya nggak apa-apa. Kalau kaligrafi kan tulisan. Tulisan yang mengingatkan kita kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kita hasibu qabla an tuhasabu. Begitu ada kita dapati. Misalkan gini, nah kamu udah belajar hebat nih. Pasti kamu berhasil. Apalagi kamu udah ikut bimbingan belajar gini. Seakan-akan menisbikan Allah. Memberhalakan bimbingan belajarnya. Maka hati-hati itu bisa memberhalakan. Bisa masuk kepada benih-benih kesyirikan. Maka muhasabah ketika didapati ada yang tidak baik, istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Dan setelah itu apa? Bertaubat. Kalau kita ternyata, ya Allah, setelah saya memahami apa itu tentang bahaya syirik, dan bagaimana diantaranya indikator kesyirikan itu hadir dalam hidup saya dan keluarga saya, taubat. Karena Allah juga memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum, naruh pelihara diri kalian dan ahli kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Diantara menjauhi dari syirik. Kalau ternyata pernah melakukan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan kalau sudah taubat, jiddiyah. Jiddiyah itu apa? Kesungguhan, komitmen. Jangan masuk ke situ lagi. Jangan balik lagi ke situ. Yang itu sudah membawa kita kepada kesyirikan. Jangan masuk ke situ lagi. Nah, makanya kita perlu mengilmui daripada tentang ketauhidan ini dengan baik. Supaya kita terjauhkan, kita bawa pemahaman ini dalam diri kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita.
Sehingga ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka pentingnya ilmu itu mendasari amal. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal dan amal itu akan mengikuti sesuai dengan ilmu. Barulah kita kalau pernah melakukan hal itu hijrah. Yang tadinya kita niatkan kepada selain Allah, kita sandarkan hanya kepada Allah. Total berserah, bergantung, kemelekatan kita hanya kepada Allah. Itu dosa tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakalnya hanya kepada Allah, maka Allah akan penuhi dan cukupkan apa yang ia butuhkan. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, makanya kembali kepada ayat ini kita bisa belajar bahwa apa? Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa syirik merupakan kezaliman terbesar karena dia memperbodoh diri sendiri. Ya. Karena orang yang berbuat syirik itu inna syirka lazumun azim. Dia membodohi diri sendiri. Memang aniaya besar lah orang yang kepada dirinya kalau dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Padahal selain Allah itu kan makhluk. Maka dia menganiaya dirinya karena Allah mengajaknya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu dari sesuatu selain Allah. Hanya menuju Allah. Dan jiwa yang dipenuhi tauhid adalah jiwa yang merdeka. Nggak ada sesuatu pun yang bisa mengikat jiwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, sementara itu adalah makhluk, artinya manusia menjadikan dirinya budak bagi makhluk lain. Dan ini menjadi dalil bahwa boleh bagi orang tua itu mengatakan jangan kepada anaknya. Karena salah satu tren pendidikan dari barat masa modern ini ada yang melarang mengatakan jangan bilang anak itu jangan. Padahal dalam satu keadaan ini jelas dari Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Jadi enggak semuanya kata jangan itu tidak baik dalam ilmu pengasuhan. Nah, inilah pentingnya kita belajar pengasuhan dari Luqmanul Hakim. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup sebelum saya serahkan kembali kepada Kang Rifki, ada munajat perlindungan daripada syirik yang semoga Allah izinkan menjadi di antara doa penjagaan diri kita dan ahli keluarga kita. Sebelum saya arahkan ataupun bacakan doanya, ini ada beberapa pertanyaan dari Bunda Dr. Tuti. Bila datang ke Ustadz Kiai meminta bantuan doa, saran bila ada masalah, lalu diberikan air, amal-amalan doa terlaksanakan. Insya Allah. Sejauh yang kita lakukan itu adalah wasilah. Wasilah yang kita tujukan hanya kepada Allah, silakan. Tapi kalau kita menyandarkan, wah gara-gara didoain sama dia nih, didoakan sama orang soleh ini, makanya saya tidak. Tapi kalau kita namanya ya meminta didoakan, jangankan kepada orang-orang soleh, kepada pasangan kita, anak-anak kita, silakan. Ya. Dan ketika ada masalah, lebih utama datang kepada seorang yang memiliki pemahaman ilmu tentang Allah, ilmu tauhid, ilmu agama, daripada dia datang kepada yang lain. Walaupun Ustadz, kadang-kadang kan nggak semua yang menguasai ilmu agama itu menguasai ilmu psikologi modern, atau ilmu konseling, atau itu. Tapi dia telah mengajarkan tentang satu hal yang paling inti. Back to Allah. Karena pada dasarnya semua akan mengarahkan back to Allah. Dan orang nggak bisa kembali ke Allah kalau dia nggak kenal Allah. Dan yang bisa kemudian menghadirkan cahaya, yang membimbing kita keluar dari cahaya, semua adalah orang-orang yang hidup di dalam hatinya akan Allah. Bunda Yesi, kadang masih sulit kendalikan diri kalau udah pasang atau lingkungan sekitar bikin kesal. Istighfar mah disebut, tapi hati masih dongkol. Apa itu juga termasuk syirik kecil. Prinsipnya jangan sandarkan apa yang kita harapkan kita mintakan kepada makhluk. Karena berharap kepada makhluk adalah mendesain patah hati yang disengaja. Sudah, kita bersandarnya hanya kepada Allah. Masya Allah, Bunda Farida. Kurang Ustadz, masih mau dengar pembahasan 7 hal tadi. Ini saya baru bahas satu ya Bapak Ibu, karena memang ini yang menjadi penekanan. Makanya sebagai penutup, sebelum saya serahkan kembali ke Kang Rifki, ada doa yang diajarkan Rasulullah dari hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang mensekutukanmu. Sedangkan hamba tahu itu ya Allah. Dan hamba mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak hamba ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Alhamdulillahi rabbil alamin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah nanti kita akan kembalikan ke Kang Rifki. Stay tune. Mudah-mudahan kita masuk di mutiara berikutnya daripada mutiara kebijaksanaan Luqmanul Hakim, seni di dalam pengasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Ternyata Masya Allah banyak banget ya. Kadang-kadang kita mungkin di beberapa tahun ke belakang, tadi juga saya sempat nge-recall. Barangkali khawatir ada apa namanya perlakuan-perlakuan yang kita lakukan mengundang syirik meskipun itu syirik kecil ya. Jadi begitu Bapak Ibu, Ayah Bunda ya, eh, Allah karuniakan hikmah kepada Lukman untuk kita belajar gitu ya. Tadabbur atau belajar dari kisahnya Lukman. Hal yang pertama kali Lukman pesankan kepada anaknya tadi, hendaklah menyembah Allah dan jangan menyekutukannya atau jangan syirik kepada Allah. Karena yang diinstal pertama kali, kata tadi di suratnya, yang diinstal kepada anaknya pertama kali adalah tentang ketauhidan tadi. Masya Allah gitu ya. Luar biasa pembelajaran pada pagi hari ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapat ya. Barangkali Bapak Ibu Ayah Bunda semua ada yang ditanyakan terkait hal-hal demikian yang tadi bisa kita tanyakan ulang gitu ya. Kita buka sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Rifki kasih kesempatan 2 sampai 3 orang kita gunakan fitur raise hand yang mau langsung bertanya kepada gurunda kita ataupun jika belum bisa raise hand dan open mic bisa ditulis di kolom komentar Ayah Bunda. Nah, Alhamdulillah izin Ustadz. Ada beberapa orang yang bertanya. Kita langsung aja nih ada Pak Julnedi ya dari Padang. Mari kita persilahkan terlebih dahulu kepada beliau untuk bertanya di pada sesi pada pagi hari ini. Mohon teman-teman operator untuk dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz dapat kesempatan untuk bertanya tentang materi ini. Materi sangat-sangat bagus sekali Ustadz. Karena pertama kali saya baru ikut ini dan kemarin itu saya nggak sempat ikut. Alhamdulillah saya sekarang dapat ikut Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini berlangsung saat tidak sampai di sini aja dan ini sangat-sangat bermanfaat dan kajian ini sangat berguna di tengah-tengah keluarga atau masyarakat. Ustaz. Perlu saya ingin mengetahui Ustaz, kadang-kadang tidak jauh maupun baik itu di keluarga maupun di tetangga bahwa syirik itu selalu dekat di dalam kehidupan. Baik itu menjadikan tandingan selain Allah maupun dijadikan sebagai berhala-berhala. Di tengah masyarakat atau di tengah keluarga kami, Ustaz. Ya. Kadang-kadang dia yakin dia, tetapi dia nggak percaya gitu. Atau sebaliknya, dia percaya tapi dia ada nggak yakin gitu. Mungkin saja itu
kita tidak juga menyalahkan atau mungkin dia belum sampai gitu, ataupun dia belum timbul di dalam hatinya, Ustaz. Eh, Kadang-kadang dia tidak bisa memahami gitu, mana yang perbuatan itu yang syirik, atau perbuatan itu yang baru, atau perbuatan itu yang menjadikan sandarannya itu, Ustaz. Nah, jadi di sini kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu sangat tipis, Ustaz. Nah, jadi bagaimana caranya membeda-bedakan ininya itu, Ustaz? Mungkin Ustaz paham dengan apa yang saya maksudnya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Mangga Kang Riki. Baik, terima kasih Pak Sunedi ya. Mungkin langsung saja Ustaz, boleh Ya. berkenan untuk dijawab dari pertanyaan beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiq kepada Pak Zulnedi di Padang ya. Jadi memang itulah tadi yang membedakan seseorang yang berilmu dengan tidak berilmu itu adalah manakala dihadapkan kepada suatu keadaan atau kejadian. Sayangnya di tengah kita itu kan seringnya menjadikan tradisi sebagai panduan dan justru melemahkan syariat sebagai sebuah beban. Padahal Allah dan Rasul-Nya di dalam menghadirkan bagaimana kita ini hidup adalah yang terbaik untuk kita. Nah, seperti tadi ketika menjadikan sandaran-sandaran kepada selain Allah. Jangankan yang lain dulu ya. Saya tadi sempat terlintas ketika Pak Zul sampaikan itu, misalkan anak saja bilang gini, ayah, pengen dong beliin sepeda gitu ya. Nah, terus kita bilang, nah, kamu kalau kerjanya kalau belajarnya benar, kemudian jadi juara kelas, nanti ayah kasih sepeda. Ini hati-hati nih. Yang kayak gini pun bisa bahkan berpotensi bisa menghadirkan benih-benih kesyirikan. Sehingga menyandarkan bahwa sesuatu akan didapatkan kalau kita bekerja saja. Padahal bekerja itu hanyalah wasilah mendapatkan rezeki yang sudah Allah jamin. Nah, jadi maksudnya gini, kita arahkan kepada anak kita, nah, bantu ayah, bantu bunda, untuk minta dulu ya sama Allah. Atau kita tanya, nah, kamu mau sepeda, sudah minta belum sama Allah? Nah, minta sama Allah, biar kemudian Allahnya memudahkan rezeki itu lewat ayah dan bunda, sehingga kamu juga bisa dapat sepeda. Dan bahasanya, ketika kamu belajar dengan benar, supaya itu menjadi di antara jalan merayu Allah untuk Allahnya izinin kamu bisa punya sepeda gitu. Jadi balikinnya lagi itu adalah ke Allahnya. Nah, jadi di tengah masyarakat kita itu kadang tadi menjadikan sandaran-sandaran kepada selain Allah. Saya nggak bicara yang tadi wilayah-wilayah yang tanda kutip klinik lah ya, yang berbau-bau klinik, apalagi itu udah jelas. Karena membedakan mana yang dia wasilahnya ke Allah dan mana yang klinik, mana ruqyah syariah sama ghairu syariah, sederhana saja. Ada tuntunan nggak dari Rasulullah dan generasi setelahnya di dalam melakukan itu? Misalkan kemudian ada misalkan tradisi-tradisi, kalau kemudian seseorang meninggal dunia, selain kemudian mendoakan bersama, itu kemudian disediakan satu tampah berisi ketan hitam, ayam hitam, kopi hitam, rokok dan lain sebagainya, kembang dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya tidak berdasarkan, karena Rasulullah dan para sahabat di dalam konteks ini tidak pernah menunjukkan. Tapi Ustadz, apakah kalau berarti nggak ditunjukkan itu kita nggak boleh melakukan? Misalkan maulid. Maulid itu kan Rasulullah nggak pernah lakukan. Nah, kita akan membedakan kalau maulid itu adalah wasilah untuk mengingat. Dalilnya, wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ada dasarnya. Kita melakukan peringatan di samping kemudian kita membaca Quran, membahas sirah nabawiyah, kemudian kita saling memberikan kebahagiaan dengan memberikan makanan. Apakah itu sesuatu yang sepenuhnya keliru? Tapi kalau tadi menjadikan wasilah, apa pernah Nabi nyontohin itu? Dan kalau misalkan nggak dimakan, apakah itu bukannya jadi mubazir? Nah, jadi membedakan mana yang itu adalah sesuai dengan syariat atau tidak syariat adalah yang pertama dari dalilnya. Yang kedua adalah dari manfaatnya.
Ya, jadi kalau kita kemudian tidak temukan dalil secara langsung, maka kita melihatnya daripada sisi ya pendekatan kemanfaatan yang itu mendekati dalil. Nah, jadi tasyakuran pada hari kelahiran dengan berbagi makanan, boleh. Tahaddu, tahabbu. Berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu yang namanya Abu Lahab aja, ya Bunda Yesi ya. Abu Lahab itu begitu gembiranya lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi ini bukan anak beliau. Nabi ini keponakan beliau lah, masih ada jalur saudara dengan Abu Lahab. Tapi apa? Kegembiraan Abu Lahab itu kemudian membebaskan Suwaibah. Suwaibah ini apa? Budaknya Abu Lahab. Untuk kemudian saat itu dia punya apa namanya ya, kemudahan untuk bisa menyusui. Dan diantara ibu susu pertama Rasulullah diantaranya adalah Suwaibah itu. Dan Abu Lahab ketika mendapatkan murka Allah di akhirat, maka ada satu masa diberikan keringanan lantaran karena hari itu dia membebaskan Suwaibah. Nah, jadi kalau kita misalkan tadi, ya, tapi bukan menjadi tuntutan, jangan juga ini dijadikan keharusan. Kita ada kemudahan rezeki, kita ingin berbagi makanan, silakan. Tapi jangan dijadikan sebagai kewajiban. Ya, jadi itu ya, Pak Zul. Masya Jadi insya Allah. Allah presentasi ataupun bagaimana cara kita melakukan filternya, ya ini sesuai dasarnya enggak. Kemudian kalau misalkan ada dasarnya, maka diambil pendekatan dari metode istinbat, hukum dengan usul fikih, kemudian kita melihat dari sisi kebermanfaatannya. Dan kalau konteks manfaatnya mendekatkan kepada syariat, maka ini sesuatu yang mudah-mudahan kita berikhtiar menjadi satu ikhtiar yang Allah berkahi. Tapi kalau sebaliknya, maka kita jauhkan, itu tentu lebih memberikan keamanan bagi kita. Jangan dicampur adukkan. Masya Allah. Wallahu Terima, a'lam. terima Ya. kasih Ustaz Zul. Jadi begitu ya, Ya, Pak Zul. Mudah-mudahan terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Ada Pak Agung nih dari Bekasi. Mohon izin Pak Agung, monggo. Cek apakah sudah bisa open mic Pak Agung? Nah, alhamdulillah. Kemarin, apakah terdengar suara saya? Terdengar Pak Agung. Alhamdulillah. Kenalkan saya Agung. Pertama sekali terima kasih banget Ustadz Zul bisa bertemu lagi. Saya yang waktu itu peserta mentorship lapang dada Ustadz batch 3. Pernah ikut kelas Ustadz Zul juga. Iya, iya. Hard Mastery Training ya. Art Mastery Training, iya, iya. Makanya ternyata wajahnya familiar. Iya. Sepertinya Makasih beliau banyak. selalu ikut. Sudah banyak dapat ilmu banyak nih. Saya dari Ustadz Zul, salah satu guru saya juga. Insya Allah. Terkait parenting ini, Ustadz, saya sharing aja mungkin ya. Memang Cek, Pak Agung, izin. ya, Oh ya. mohon maaf, saya lagi ada anak-anak lagi mungkin kalau ada suatu kegelisahan gitu, Ustadz, di mana di sistem pendidikan kita tuh kan namanya kurikulum. Kurikulum itu sebagai acuan dasar, misalkan anak SD ini yang mau dipelajari itu apa, target keberhasilannya itu apa. Tenang ya. Lalu apa skala prioritasnya seperti itu. Nah, kalau di sekolah-sekolah umum itu kan ada yang namanya kurikulum. Nah, sedangkan saya sudah berusaha mencari referensi gitu. Saya masih belum berhasil mendapatkan kurikulum untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Itu gimana kurikulumnya? Apa dulu sih yang penting kita ajarkan dulu, apa yang nanti bisa belakangan gitu. Kurikulum untuk anak usia 5 sampai 7 tahun. TK atau PAUD ya. Lalu kurikulum setelah selesai SD, SMP, SMA gitu kan juga ada yang lanjut kuliah. Kalau masuk pendidikan yang resmi gitu kan mereka ada kurikulum sendiri, tapi itu pun saya juga nggak tahu apakah kurikulum di sekolah negeri
ataupun sekolah apapun gitu kan, apakah sesuai Al-Quran dan hadis atau tidak, itu kan juga jadi PR tersendiri. Kita juga mesti punya harus selektif juga terhadap hal itu. Nah, termasuk setelah selesai sekolah atau kuliah, kerja atau apa, kan namanya proses pembelajaran itu nggak pernah berhenti ya Ustaz. Dan semakin saya coba mulai belajar ilmu Al-Quran itu, ternyata ilmu Al-Quran itu nggak ada habisnya. Dan makin kayaknya nggak akan cukup waktu saya buat mempelajari semua ini. Jadi memang penting adanya skala prioritas. Apalagi saya bentar lagi mendekati usia 40 juga Ustaz. 40 ini kan usia yang krusial. Jadi saya benar-benar salah satu prioritas saya itu memang belajar yang apa dulu yang paling penting gitu Ustaz. Jadi ada kekosongan di situ, saya belum menemukan referensi yang benar-benar membuat kurikulum untuk pembelajaran hidup sesuai Al-Quran dan hadis itu. Jadi saya senang sekali ada program ini. Kalau ada parenting ini ya Ustaz. Dan jika misalkan lebih komprehensif gitu, pembahasan yang lebih spesifik untuk si anak 0 sampai 5 tahun, misalkan apa dulu sih yang harus kita kenalkan terlebih dahulu. Kan saya juga ada dari dulu tuh kita diajarkan sholat, termasuk pas generasi saya dulu juga. Tapi diajarkan hanya gerakan sholat itu bacaannya apa, tapi esensi yang paling penting itu kenapa kita sholat itu belum diajarkan gitu. Itu ada juga why-nya itu nggak dibangun gitu kan. Padahal why itu kan paling penting yang dikenalkan dulu gitu Ustaz. Jadi mungkin itu aja Ustaz, saya sharing itu aja, ada kebiasaan. Terima kasih ada program ini. Dan masukannya kalau bisa ada program lebih komprehensif gitu Ustaz. Atau semacam mentorship-nya gitu ya Ustaz. Nah, gitu aja, terima kasih. Ya Allah. Masya Nih Allah. udah banyak yang nanyain nih Ustadz nih. Ya Harus gitu. ada program yang eksklusifnya nih. Insya Allah. Terkait kurikulum nih Ustadz, bagaimana Ya, Ustadz? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Agung ini insya Allah adalah insan pembelajar yang nggak pernah bosan belajar ya. Dan biasanya begitu orang yang senang belajar itu ketika melihat ada sebuah kekosongan, maka dia ingin menjadi bagian kontributor untuk mengisi soft yang kosong itu. Dan kalau sekarang lagi concern masalah itu, boleh juga Pak Agung fokus kepada titik itu, bantuin kami gitu ya, menemukan bagaimana metode pengasuhan 0 sampai 5 tahun dan seterusnya itu dengan betul-betul berbasiskan Quran. Nah, walaupun sekali lagi di dalam wilayah kita hari ini prinsipnya memang dalam memilihkan lembaga pendidikan itu menjadi peran penting orang tua. Jadi kita mau masukin anak di sekolah negeri kah, di sekolah Islam kah, itu pasti punya konsekuensi. Nah, kalau dia sekolah Islam, sebetulnya kenapa kemudian hari ini banyak orang tua Muslim mendorong anak-anaknya sekolah di sekolah Islam, terpadu, sekolah Islam plus, lembaga boarding school, Islamic boarding school, ma'had, kutab, ya karena setidaknya porsi wilayah ketauhidan, kemudian keislamannya lebih banyak daripada kurikulum yang kemudian hanya mengedepankan sisi nasional. Walaupun kemudian bahasanya, ya untuk konteks hari ini, ya ketika kemudian kita lihat di sekolah tidak terpenuhi, maka tugas orang tua bagaimana melengkapkan itu ketika berada di rumah. Nah, ini yang penting. Sambil kita mendorong kepada pihak sekolah untuk memberikan ruang tambahan di wilayah itu sebagai hal yang penting. Sekarang kan lagi rame ya, cuitannya itu gara-gara tidak ada lagi UN, ya bahasanya bahkan lulusan SMA tidak bisa mendaftar kuliah di luar negeri. Nah, itu kan lagi rame ya masalah kurikulum ini. Nah, jadi inilah memang pentingnya kemudian di satu sisi memang saya juga melihat masalah sistem pendidikan ini bukanlah yang menjadi tanda kutip paling sempurna. Bahkan ada yang sampai memandangnya perspektifnya gini. Kita sekolah dasar berapa tahun? 6 tahun, ya. SMP, SMA berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Terus kemudian kuliah sampai S1 dan S2 kurang lebih berapa? 6 tahun juga. 6 tahun. S1 4,5 tahun kalau asumsinya nggak banyak bolos dan lain sebagainya, 4,5 tahun selesai. Bahkan bisa lebih cepat. S2 1,5 sampai 2 tahun itu selesai. Jadi perjalanannya itu 6, 6, 6. 6, 6, 6 itu simbol apa?
Itu ada yang sampai mencermati begitu, Pak Agus dan teman-teman. 666 itu simbol apa? Oh, Masya Allah. Nggak bisa shortcut, apa namanya, nggak harus 666. Karena setelah itu selesai S2 baru kerja. Ada yang kerja itu, mohon maaf, cuma ngelamar jadi waitress, cuma jadi ojek online. Apakah sebatas itu kemampuan ilmu pengetahuan itu? Nah, ini ya. Nah, ini PR nih. Saya, karena Pak Agung udah ada keresahan, saya tambahin biar makin resah ya kan. Nah, jadi makanya, terus Ustadz gimana sekarang? Ya, saya menjalankannya gini. Saya sama istri itu punya sebuah pola, sebuah kaidah yang setidaknya belajar. Karena gini, ilmu parenting ini tidak ada sekolahnya. Ya, kita mau jadi pilot ada sekolahnya, kita mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi engineer ada sekolahnya, mau jadi orang tua yang baik nggak ada sekolahnya. Nah, kita dapatkan dari mana ya? Dari, sekali lagi, kalau tadi Pak Agung bilang base-nya balik lagi ke Quran, yes, itu yang sekarang saya pegang. Belajar ilmu apapun, kalibrasinya kita lihat di Quran bagaimana. Kalau dia sejalan, jalanin. Kalau nggak sejalan, tinggalin. Contoh tadi kan, ilmu parenting jangan bilang jangan. Tidak bilang jangan kepada anak. Padahal dalam Quran, la tusyrik billah, la taqrabuz zina. Itu jelas. Dan ini artinya apa? Tidak sepenuhnya kemudian kita tadi kadang-kadang menyandarkan ilmu parenting, ilmu psikologi, kesehatan mental, itu literasi-literasi asing yang dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, PR kita, inilah yang kita dekatkan. Sebagai penutup, maka tadi, kalau anak sebelum usia kuliah, usia sekolah, maka role modelnya adalah dia akan ikut mamah dan papahnya, ayah dan bundanya. Itulah pembelajaran pertama. Makanya kenapa Luqmanul Hakim itu mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Maka kalau dia lihat ayah bundanya sholat, ayah bundanya berdoa kepada Allah, kemudian mengenalkan Allah kepada anak-anaknya, dengan kata yang pertama keluar itu Allah, atau setidaknya Allahu Akbar, kita ajarkan bagaimana bisa baca Al-Fatihah, sholatnya mungkin masih kelalang keliling, nempel-nempel, lendot-lendotan sama ayah bundanya, nggak apa-apa. 0 sampai 7 tahun itu mereka lihat bahwa role modelnya adalah orang tuanya. Inilah masa penting menanamkan ketauhidan. 7 sampai 14 tahun mereka akan melihat bahwa ada guru lain selain orang tuanya. Yaitu siapa? Para guru-guru di sekolah, di lembaga pendidikan. Maka disinilah peran orang tua mulai mengkalibrasi. Tadi gimana anak yang diajarkan sekolah? Oh, pada saat hafalan tadi gimana masukan dari gurunya? Tadi murojaahnya sampai juz berapa? Itu kita tanya, kalibrasi. Jangan kita pertentangkan. Kadang-kadang memang ada metode yang berbeda, tapi mereka dapetin di sekolah. Selama hasilnya ujungnya sama, prosesnya berbeda, selama tidak menjalahi syariat, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, tapi usia 14 sampai 21, yang mereka lihat itu kawannya. Maka lihat kepada siapa dia bergaul. Boleh jadi ketika usia 7-14 aman, tapi begitu masuk 14-21, salah milih teman, salah milih circle. Akhirnya dia yang tadinya, pernah dengar kisah ini ya, DN Aidit ya. Saya sebut namanya, DN Aidit ya. DN Aidit ini dulunya keturunan seorang guru ngaji di daerah Minangkabau. Saya kalau tidak salah dia. Tapi ketika kemudian berangkat kuliah ke Jakarta, bertemu dengan lingkungan proletar. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang komunis tulen. Yes. Jadi komunis tulen. Itu kenapa? Padahal sudah dididik 7-14 aman. Tapi begitu masuk 14-21, salah milih circle. Nah, jadi ini PR-nya Pak Agung. Nah, insya Allah, bagaimana kemudian kita perlu mendalamkan tentang hal ini. Maka bismillah, ini kita baru langkah awal ya, The Art of Parenting ini, kita lagi bahas surat Luqman. Nah, jadi kaidah-kaidahnya dulu. Tapi tadi masukan, pengen dibuat mentorship yang tadi dengan surat Luqman ini juga menarik kita kembangkan, dan nanti kita komunikasikan dengan teman-teman di Quran Holic ya. Nah, namun ala kulli hal, insya Allah
tugas dari seorang orang tua itu kan, the greatest achievement for every parents is desire, ya, to bring them to Jannah, ya, to bring paradise to our children, adalah bisa bareng-bareng bersama anak-anak kita hingga sampai ke surga. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu jawabannya Pak Agung. Mudah-mudahan bisa nyambung terus. Masya Allah. Ya, ini bagi yang Masya belum dapetin ya. Allah. Tadi Pak Zul juga kan bilang, Ustaz gimana dapetin kajian sebelumnya? Gabung aja di grup WhatsApp Quran Holic, dan insya Allah ini adalah yang kita luaskan kebermanfaatannya, dan bahkan kita memberikan peluang kepada ayah bunda, abang kakak berkontribusi meluaskan manfaat ini dengan gerakan infak terbaik. Ya, jadi kita tidak membatasi. Tapi kalau misalkan kita merasakan ada manfaat, Masya Allah, kita makan nasi uduk mungkin 10.000, hari ini kita makan, besok sudah hilang ya, karena ada di saluran pembuangan. Tapi kalau hari ini kita infak 10.000 tiap hari, atau 300.000 tiap bulan, insya Allah pahalanya mengalir ketika ilmu ini tersampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Agung ya. Dan kalau misalkan belum puas dengan pertanyaan-pertanyaannya, bisa ikutin terus Ustadz Zul ya di sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf kepada ayah bunda, bapak ibu semua ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi beberapa yang bertanya di kolom chat, bahkan ada juga yang masih raise hand. Untuk itu kita endapkan dulu ya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa dilempar di grup mungkin, nanti kita bisa sharing bareng-bareng di sana gitu ya terkait hal ini. Namun Rifki sebelum ditutup mau nanya dulu nih. Pengen lanjut nih sama Ustaz Zul ke pembahasan yang selanjutnya atau sesi 4, atau mau ada eksklusif atau apapun itu ya terkait pembahasan lebih mendalam berikutnya gimana? Lanjut. Nih masih satu orang. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, pengen lanjut. Wah, Masya Allah nih. Ya, jadi pantengin aja eh, jadwalnya beliau di Quran Holic ini dengan ya lihat aja di grup, terus pantau grupnya gitu ya, terus ikutin program-program Quran Holic ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan lagi belajar dengan Ustaz Zul. Namun Rifki mengingatkan ya bahwa besok insya Allah kita akan belajar lagi bersama Ustadz Isrofil ya tanggal 25 September ya. Boleh teman-teman operator bisa di ini kan barangkali sudah ada flyernya untuk besok. Nah, Rifki ingatkan lagi bahwa besok kita masih akan belajar, namun bukan hanya Ustaz Zul aja di sini gitu ya yang akan sharing terkait ilmu-ilmu Al-Quran, dan besok kita akan belajar juga bareng Ustadz Isrofil. Alhamdulillah ya, tidak terasa dari tadi 5:30 sampai sekarang ngobrol-ngobrol sharing bareng, banyak hikmah dan banyak ilmu yang bisa kita dapat hari ini untuk menambah keberkahan, untuk meyakinkan kita dan untuk mengingat selalu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon izin Ustazul, barangkali ada closing statement di akhir perjumpaan pada pagi hari ini. Monggo saya persilahkan. Siap. Sebentar. Ya, jadi ala kulli hal, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan pagi ini kita sama-sama belajar ya. Tadi saya lihat juga beberapa Ayah Bunda yang request nomor WhatsApp untuk ikut kajian ini. Nanti insya Allah akan dibantu oleh teman-teman panitia. Dan yang khusus dengan kami nanti memang kita ada program namanya Sahabat Iman, ya, Sahabat Inspirasi Manajemen Kehidupan. Nah, memang kita pagi ini baru membahas dari sisi parenting dan ini masih panjang perjalanannya. Tadi Bunda Yesi, Bunda Ros juga menanyakan, belum sempat nanya nih. Nah, nanti kalau yang berikutnya nih, Kang Rifki, kalau Kang Rifki yang bertugas, mohon diberikan kesempatan Bunda Ros dari Makassar ini ya. Jadi Baik Ustaz. ya, pertemuan kesekian kali belum pernah nanya gitu ya. Pak Zul alhamdulillah tadi sudah langsung bisa nanya. Spesial Q&A. Ya sebetulnya belum. Jadi memang waktu kita terbatas, kurang lebih cuma 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi tadi kita ketika membahas pendekatannya memang kita mendalami. Satu tapi kita dalami ya. Sehingga kita minimal punya guidance. Nah ketika kemudian kita buat ruang Q&A, memang ini otomatis
konsekuensinya waktunya nambah. Dan insya Allah nanti kita berikan kesempatan ayah bunda. Saya yakin dan percaya urusan pengasuhan ini, jangankan Bapak Ibu, saya pun juga masih terus belajar. Ya, jadi kalau tadi Pak Zul memberikan masukan, Pak Agung memberikan pandangan, insya Allah itu yang kita saling mengayakan. Nah, kalau mau ikut kajian khusus Ustaz Zul bagaimana? Nah, insya Allah nih ayah bunda, kita tadi akan inisiasi masih bersama dengan sahabat-sahabat Quranolik. Programnya itu Sahabat Iman. Jadi ada program yang memang ke arah parenting, nanti pembahasannya. Yang kedua, Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs ini lebih kepada manajemen hati. Silsilatu a'malul qulub. Silsilah amalan-amalan hati. Nah, kemudian juga mungkin nanti ada komunikasi dan kepemimpinan Islami. Nah, jadi insya Allah memang wilayah yang akan kita masuki itu manajemen kehidupan. Karena ya ternyata Masya Allah, kita gali dari Al-Quran dan hadis Nabi itu nggak akan cukup untuk kita bahas. Ini kita membahas Quran surat Luqman mengenai mutiara pengasuhan Luqmanul Hakim ini pun awalnya dari sharing kami mengenai jangan jadi orang tua durhaka. Loh, emang Ustadz pernah ada bahas jangan jadi orang tua durhaka? Lihat lagi rekamannya di Quran Holik. Intinya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi insya Allah bagi ayah bunda juga tadi guru-guru kami yang lain juga ada di Quran Holik yang nanti juga bahasanya tentang Quran dan masing-masing punya pendekatan. Nah, jadi kalau di kami pendekatannya memang menggunakan slide, menggunakan paparan supaya nanti ayah bunda yang sudah gabung di program Sahabat Iman ini mendapatkan daripada handout ya materi-materi yang kita sampaikan minimal. Nah, iya, YouTube linknya di private, jadi nggak bisa dibuka kalau belum join. Itu yang tadi saya bilang dari awal. Saya juga belum join ya, atau saya nggak dikasih privilege. Kok saya buka nggak bisa kebuka gitu ya? Oh berarti saya harus daftar dulu. Makanya saya dari awal tadi bilang gitu, ayah bunda yang pengen dapetin YouTube-nya ataupun bahasanya pengen diulang-ulang materinya, mungkin ada yang tadi kita kelewat atau yang sesi sebelumnya belum didapat, gabung aja di Quran Holik, insya Allah tadi. Ya kita tadi kalau beli gorengan 10.000 selesai hari itu doang, pagi itu doang. Tapi pagi ini kita minimal dari 10.000 setiap hari selama 1 bulan kita insya Allah bisa buka apa link YouTube-nya, kemudian kita dapat informasi-informasinya tanpa ketinggalan dan kita bisa meluaskan dan nanti masih banyak daripada program-program kebaikan yang melibatkan ayah bunda semua gitu ya. Ustadz pematerinya di private ya. Nggak apa-apa, makanya saya bersyukur aja karena apa berarti saya harus daftar juga Bapak Ibu ya. Jadi ala kulli hal ini menjadi menarik kenapa? Karena ya tadi ini kebanyakan materinya fresh from the oven. Jadi kadang sehari 2 hari sebelum materi baru muncul jadwal gitu kan, muncul jadwal baru tak siapkan. Makanya materi yang dihadirkan ini insya Allah bagi yang sudah bergabung, bahkan nanti kalau bergabung di grup Sahabat Iman, insya Allah kita punya komitmen. Siapapun yang ikut program kita, kemudian mengikuti setidaknya untuk mendaftar, bergabung di grup itu, ikut kegiatannya, insya Allah dapat materinya, dapat handoutnya. Gitu ya. Bisnis. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Jazakallah khair Ustazul sekali lagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa diambil gitu ya. Untuk itu ya mohon maaf ya ayah bunda, bapak ibu semua, sahabat Quran Holic karena tadi waktu kita terbatas. Tadi kalau misalkan yang nanyain khusus eh, yang isi Ustazul di mana ada tadi sahabat iman ya. Yang belum daftar segera daftar aja atau kalau misalkan nggak mau ribet-ribet langsung aja daftar menjadi CKH tadi di awal udah di spill ya. Untuk itu alhamdulillah kita hari ini sudah belajar bareng bersama Ustazul. Mari kita tutup ya pembahasan sharing pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar dengan sepenuh rasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya terkhusus Ustazul dan ayah bunda, bapak ibu semua sahabat Quran Halik.
Saya Rifki mewakili kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazi. Ya, barakallah. Sehat. Bayaki, sehat ya. Happy, sama-sama. Terus ikutin sahabat iman ya, yang udah daftar terus ikutin, yang belum daftar segera ikutin, ya segera daftar. Makasih semuanya. حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير